sudah dimentahkan ya dengan adanya dukungan legal formil anti diskriminasi perempuan dalam berpolitik yang ditegaskan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mana setiap parpol wajib mengikut sertakan perempuan. Jika tidak mencapai 30% keterwakilan perempuan, maka parpol tersebut didiskualifikasi dalam keikutsertaan pemilu. Ya. Jadi sekarang yang menjadi pokok itu adalah bagaimana komitmen perempuan. Bagaimana komitmen perempuan dalam berpolitik sehingga dia bisa memberikan kepentingan yang besar untuk kepentingan masyarakat dan bukan kepentingannya pribadi. Karena kita lihat di era sekarang kapasitas perempuan itu sudah tidak kalah dengan laki-laki ya. Jadi kita tidak boleh mendikotomi perempuan dan laki-laki karena sudah memiliki kapasitas yang sama. Yang paling penting sekarang itu komitmen. Ketika perempuan sudah berkomitmen, maka dia berkomitmen untuk memakai politik, memakai lembaga politik ini untuk kepentingan yang lebih besar bagi kesejahteraan rakyat. Nah, ketika dia sudah berkomitmen, tidak ada lagi menjadi masalah kata siap atau tidak siap. Karena ketika dia sudah berkomitmen, maka dia pasti akan mengutamakan kepentingan masyarakat. Kita tidak perlu menjadi seperti Kartini, ya. Kita tahu perjuangan Kartini yang besar bagi kepentingan perempuan Indonesia. Tapi dengan kita menjadi diri sendiri saja ya, menjadi seorang wanita biasa dengan mimpi yang luar biasa. Mimpi itu tidak dibatasi, mimpi itu tidak terbatas. Tinggal kita mengaktualisasikannya dalam hidup. Ya, misalnya perempuan Kota Kupang bisa menjadi pemimpin organisasi pemuda dari tingkat RT, RW dan seterusnya. Perempuan Kota Kupang juga bisa menjadi pemimpin organisasi kemasyarakatan, baik tingkat paling rendah, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan seterusnya. Dan ke depan dengan kapasitas yang ada, perempuan Kota Kupang juga bisa menjadi pemimpin di kota ini ya, di Kota Kupang ini, kenapa tidak? Ya kan? Ya. Sangat penting. Artinya perempuan ketika dia memutuskan untuk terjun ke dunia politik, dia harus membuka wawasannya, ya kan? Dia harus rajin untuk membaca, dia harus rajin mendengar isu-isu dunia yang ada sekarang, masalah-masalah politik yang ada sekarang. Dan itu memang perlu untuk membuat perempuan itu semakin berkembang dalam dunia politik. Kita melihat sekarang masalah-masalah perempuan ya yang terjadi, fenomena-fenomena sekarang, adanya KDRT, adanya korban kekerasan seksual baik perempuan maupun anak. Nah, masalah-masalah itu yang bisa kita bawa, kita dengungkan itu. Kita dengan pemerintah kita bersinergi bagaimana untuk bisa membantu mereka dengan masalah-masalah yang ada seperti itu. Mereka bisa dilindungi dengan payung hukum yang ada, karena sekarang perda-perda juga sudah banyak yang mengatur tentang perempuan, tentang bagaimana harus melindungi kaum perempuan dan anak. Kita bisa dengan pemerintah memberikan konseling untuk mereka, menjadi fasilitator untuk mereka mencari kebenaran, mencari keadilan ya. Kalau masalah ekonomi, itu kita bisa membuat pemberdayaan ekonomi ibu rumah tangga. Kita tahu bahwa ibu rumah tangga artinya dia hanya mengharapkan penghasilan dari suami. Itu bisa kita bantu mereka untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, untuk dapat meningkatkan pendapatan suaminya, membantu penghasilan di dalam rumah tangga. Nah, lewat pemberdayaan ekonomi ibu rumah tangga ini kita bisa
bersinergi dengan pemerintah, melakukan program-program kegiatan-kegiatan pelatihan untuk mereka, pelatihan, seminar, sehingga mereka punya skill. Jadi mereka bisa dengan hal-hal yang sederhana, pelatihan menjahit, merias, berdasarkan apa yang mereka suka ya, hobi mereka, bercocok tanam, beternak, itu semua kan bisa mereka gunakan sebagai wadah untuk mereka bisa memperoleh penghasilan lagi ya. Jangan takut bermimpi, jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru dalam hidup mereka, karena perempuan punya kemampuan yang sama dengan laki-laki. Dengan bagaimana kita punya komitmen, kita bisa membangun sesuatu yang baik, kita punya kapasitas, kita bisa belajar untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi. Kita bisa kita bisa menolak paradigma bahwa kaum perempuan itu hanya identik dengan bergosip, ya kan? Ya, jangan. Artinya perempuan Kota Kupang harus punya paradigma bahwa perempuan Kota Kupang anti hoax. Jadi bukan hanya duduk datang untuk menyebarkan isu-isu yang tidak benar, untuk melakukan fitnah sana sini, bergosip, tidak. Tapi bagaimana perempuan Kota Kupang dapat menyalurkan aspirasinya dengan baik dan benar, dapat melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk masyarakat, dan bagaimana perempuan Kota Kupang bisa maju, karena kita semua bisa, tidak ada yang tidak bisa. Hari Kartini itu artinya bukan untuk kita setiap tahun merefleksinya 1 tahun 1 kali ya. Hari Kartini ini sebenarnya kita tahu bahwa ini adalah perjuangan Kartini. Jadi bukan cuma kita mencari momen Hari Kartini saja sebagai bahan refleksi untuk kita merefleksi selama bulan April itu begitu banyak kegiatan-kegiatan tentang Kartini, begitu banyak program, film, semuanya. Tapi kalau menurut saya Kartini itu bukan untuk direfleksi 1 tahun, tapi setiap hari itu kita merefleksi tentang perjuangan Kartini. Dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita harus melihat apa yang sudah diperjuangkan oleh Kartini. Jadi itu harus kita laksanakan dalam kehidupan kita setiap hari, bukan hanya momen 1 tahun 1 kali saja.